Ya, baiklah, kita lanjutkan bagian yang ke-11 ya. Nah, gaya, sekali lagi ya, gaya gesekan itu adalah termasuk gaya sentuh yang muncul jika kedua buah benda bersentuhan langsung secara fisik. Nah, kemudian arah dari gaya gesekan itu ya searah dengan permukaan bidang sentuh ya. Searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Ya, searah dengan boleh dua langsung ya. Jadi searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan ya dengan kecenderungan arah gerak. Nah, jadi kalau kecenderungan seperti tadi ya, kalau misalkan kaki dengan menginjak lantai ya, menekan lantai dengan gaya kontak, maka kecenderungan kalau lantainya licin, kecenderungan kaki itu ke depan ya. Kalau kaki melangkah ke depan, jadi kalau licin itu ya kita jatuhnya ke belakang atau kakinya tergelincir ke depan, berarti gaya gesek itu ke belakang, berlawanan dengan kecenderungan arah gerak ya. Nah itu. Nah, ya, ya, ya udahlah ya, tadi kita sudah sebutkan, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ya. Gaya tegangan tali ya. Nah, kita lanjut dengan gaya yang ketiga, adalah gaya tegangan, gaya yang keempat ya, gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali adalah gaya tegangan yang bekerja pada ujung-ujung tali ya. Sebenarnya eh, bekerja pada tali ya, sepanjang tali gitu ya. Tapi kalau disebut pada ujung-ujung tali ya boleh saja, karena ya sumbernya adalah ujung tali yang ditarik ya. Jadi dua tali itu akan tegang kalau kedua ujungnya ditarik gitu, yang atau tarik menarik ya. Nah, sehingga pengertian boleh ke arah sini ya. Jadi tegang apabila ya gaya tegangan yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang ya. Jika tali dianggap ringan, maka gaya tegangan tali ya, jika dianggap ringan ini talinya, maka gaya tegangan tali pada kedua ujung itu akan sama besar ya, menyebabkan sama besar. Contohnya seperti ini ya. Ini kan tiga buah peti ya, ABC ditarik dengan gaya P ya. Nah, maka tali pertama antara A dengan B ya, tali kedua antara B dengan C itu ya. Tali pertama tegangannya T1 ya, digambarkan di ujung-ujungnya. Di ujung ini tegangnya ya, arah tegangannya ya menjauhi benda gitu kan, karena dianggap tali ini menarik benda, jadi arahnya sesuai dengan tarikan. Kemudian nah di ujung B ya, maka arahnya juga menuju benda A, jadi seolah-olah benda B juga ditarik oleh benda A. Kan kita tahu bahwa gaya itu aksi reaksi ya, jadi ini aksi reaksi antara A dengan B. Jadi ketika meninjau tali di ujung A, maka benda A ditarik oleh B, arahnya ke benda B ya. Ketika meninjau ujung tali di B, maka benda B ditarik oleh benda A, jadi arahnya ke A. Demikian juga untuk tali kedua ya, T2 tuh, antara B dan C. Nah, kita lanjut ya. Nah, konsep gaya sentripetal ya, ini sudah kita jelaskan di semester 1 ya, mudah-mudahan masih ingat. Gaya sentripetal itu AS atau ASP ya, adalah V kuadrat per R kalau menggunakan kecepatan linier, atau omega kuadrat kali R kalau menggunakan kecepatan sudut ya. Nah, kemudian sesuai dengan hukum 2 Newton, maka
Ya, gaya sentripetal tentu saja adalah massa kali percepatan sentripetal. Ini hukum 2 ya, berdasarkan hukum 2 Newton itu. Maka gaya sentripetal itu tentu saja sama dengan ya mv kuadrat per r ya, ataupun m omega kuadrat kali r. Nah, di sini kita tidak akan membahas ini karena sudah ya, mudah-mudahan masih paham ya, masih ingat ya. Ya, kita lanjut ya, asal gaya sentripetal ya, asalnya gitu. Nah, T itu sama dengan tadi ya, begini kan gaya. Nah, misalkan lihat dulu bendanya ya, objeknya, yaitu misalkan bola atau bandul ya. Bandul itu benda atau bola yang diikat dengan tali kemudian diputar. Nah, disebut bandul ya, atau nah, maka dalam hal ini ya, yang dianggap yang menyebabkan bandul berputar itu adalah tegangan tali ya, tekan. Jadi kita itu menarik tali dengan teknik tertentu sehingga bisa berputar bandulnya ya. Jadi penyebabnya ada ya, dalam hal ini ya, kita tidak bisa melihat hal di luar ini kan, karena adalah gaya sentripetal itu gaya yang menuju ke pusat ya, ini pusat di sini. Nah, dalam hal ini ya, yang bertepatan itu adalah gaya tegangan tali T ya, gaya tegangan tali. Maka gaya sentripetal sama dengan gaya tegangan tali. Nah, itu ya disebut asal gaya sentripetal, tergantung dari kondisi ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, dapatkah sebuah mobil membelok pada tikungan yang horizontal atau licin? Nah, belok dapat atau tidak ya, kenyataannya dapat, ada juga yang tidak ya, yang tergelincir. Nah, berarti ada syarat itu. Mobil sangat sulit atau hampir tidak dapat membelok pada tikungan jalan yang horizontal ya. Nah, apalagi licin ya, gaya gesek hampir tidak ada atau nol. Mobil baru dapat membelok jika tikungan jalan itu horizontal. Tikungan jalan horizontal tersebut kasar ya. Jadi kalau jalannya kasar ya, tidak licin ya. Nah, kalau bagaimana kalau berpasir ya, sama saja dengan licin. Kenapa? Karena pasir tidak terikat dengan jalan ya, bisa bergerak. Nah, sehingga gaya sentripetal pada mobil mobil yang tersebut di atas itu ya, adalah gaya gesekan antara permukaan jalan dengan permukaan jalan horizontal kasar dengan keempat ban mobil, udah jelas ya. Jadi gaya gesekannya menyebabkan gaya sentripetal. Jadi kita bicara asal dari gaya sentripetal. Kalau tadi ya, kalau benda yang diputar dengan tali maka tegangan tali ya. Kemudian dalam hal ini adalah mobil yang melingkar di tikungan atau di belokan yang datar, maka ya yang bisa mengerjakan gaya itu adalah gaya gesekan antara ban dengan jalannya ya. Nah, itu sudah jelas ya, kita lanjut. Nah, masalah balok di atas lantai licin, percepatan A ya, ini hukum 2 Newton ya, A sama dengan sigma F per M ya. Nah, karena gayanya P di sini maka A sama dengan P per M gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan diurei ya, ini kalau P-nya searah dengan dengan geraknya ke sini kan datar, maka P-nya datar, jadi langsung ya. Bagaimana kalau P-nya itu tidak searah dengan bidangnya ya, dengan lantainya, maka dicari komponen horizontal atau yang sejajar dengan arah geraknya. Jadi komponen X ya. Nah, komponen Y-nya nggak usah dalam ini ya. Jadi komponen X saja. Nah, sebenarnya harus kalau dibagi dua rekan itu harus kelihatan dua-duanya ya. Tapi mungkin dalam hal ini ya,
penulis buku ini hanya